Kemarin gimana soal UTS-nya? Mudah dijawab? Mudah. Saya. Suara saya jelas itu didengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Ya, jadi saya akan menjelaskan, ya, memberikan materi yang terkait dengan konsep apa saja yang terdapat di dalam administrasi publik ini. Jadi administrasi publik ini harus kita pahami adalah sebuah aktivitas kegiatan dari negara, ya, aktivitas negara atau aktivitas pemerintah dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Jadi kesejahteraan masyarakat itu, ya, bisa dicapai dengan administrasi negara. Ya, jadi tidak hanya pada disiplin ilmu yang lain, tapi disiplin administrasi negara juga memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Nah, di dalam konsep administrasi negara itu muncul empat konsep. Jadi mengapa administrasi publik itu dibutuhkan, ya, dalam sebuah negara atau dalam sebuah pemerintahan, ya. Jadi pemerintah ini membutuhkan administrasi publik karena di dalamnya ada 4 konsep yang memang harus diselesaikan dengan administrasi publik. Yang pertama adalah bahwa di dalam negara itu terdapat isu pembangunan. Ya. Jadi tidak ada satu negara pun yang tidak menggunakan isu pembangunan, ya, sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi tidak ada negara yang tidak ingin membangun negaranya. Nah, di dalam isu pembangunan ini, ya, apa hubungannya, relasinya terhadap administrasi publik? Yang pertama, bahwa isu pembangunan ini, ya, bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dan memperbaiki keadaan. Ya. Jadi mengapa negara-negara, ya, menggunakan isu pembangunan ini? Ya, karena dengan pembangunan dapat mengejar ketertinggalan dan memperbaiki keadaan yang sekarang. Ya. Jadi pembangunan itu fungsinya adalah mengejar ketertinggalan dan memperbaiki keadaan. Ya. Negara kita merasa bahwa masih tertinggal dibanding dengan negara-negara lain. Ya. Negara kita juga, ya, masih dalam satu kondisi atau keadaan di mana tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pembangunan. Ya. Dibutuhkan pembangunan. Nah, pembangunan ini membutuhkan kebijakan-kebijakan. Ya. Nah, kebijakan-kebijakan inilah muncul dari administrasi negara. Ya. Jadi kebijakan-kebijakan negara, kebijakan apa yang berhubungan dengan masalah pembangunan? Ya, satu misalnya kebijakan tentang investasi, ya, kebijakan tentang prioritas pembangunan. Ya. Nah, kita tahu beberapa rezim pemerintahan, mulai dari rezim Soekarno, rezim Soeharto, ya, kemudian pemerintahan Habibie, itu menggunakan instrumen, ya, memerlukan instrumen kebijakan di dalam melaksanakan pembangunan. Ya. Nah, di dalam zaman Soeharto, dalam pemerintahan Soeharto, kita melihat ada instrumen kebijakan repelita, ya, repelita. Ya. Kemudian ada lagi instrumen tentang kebijakan yang menggunakan konsep GBHN. Ya, nah, sekarang kita dalam era Jokowi ini kita tidak mengenal lagi GBHN, ya. Kita juga tidak mengenal lagi istilah repelita. Nah, semua itu adalah instrumen-instrumen administrasi negara di dalam yang merespon isu pembangunan. Ya. Jadi isu-isu pembangunan itu harus direspon dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Pada zaman Soekarno, kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, ya, itu juga harus dilakukan dengan kebijakan pemerintah. Nah, di era Jokowi ini juga kita dapat beberapa instrumen-instrumen kebijakan, seperti adanya
prioritas pembangunan di bidang apa kalau Jokowi ini? Kebijakan Infrastruktur, Pak. Infrastruktur, Pak. Ya, prioritas pembangunan di bidang infrastruktur. Nah, itu harus tertuang dalam berbagai kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Ya, misalnya prioritas investasi, penggunaan dana APBN, itu semua dialokasikan dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur. Nah, itu adalah sebuah instrumen kebijakan, ya, instrumen administrasi negara di dalam isu pembangunan. Ya. Nah, jadi isu pembangunan itu yang pertama itu adalah untuk mengejar ketertinggalan. Ya. Nah, mengejar ketertinggalan ini ada dua proses ya pembangunan. Yang pertama adalah proses dengan pertumbuhan yang berimbang, dan yang kedua adalah proses pertumbuhan yang tidak berimbang. Ya. Nah, pertumbuhan berimbang ini adalah semua investasi itu dialokasikan pada semua daerah-daerah yang daerah-daerah pertumbuhan. Ya. Nah, di negara kita, di negara-negara berkembang, itu sebenarnya konsep pertumbuhan berimbang ini agak sulit untuk dilaksanakan. Ya. Oleh itu maka dilaksanakan proses pertumbuhan tidak berimbang. Ya, mungkin timbul pertanyaan bagi saudara, ya, mengapa bisa demikian dan contohnya seperti apa? Kita tahu bahwa kondisi pembangunan antara wilayah Indonesia Timur, wilayah Indonesia Barat, dan wilayah Indonesia Tengah itu kondisinya ya tidak berimbang. Artinya apa? Artinya kebanyakan atau lebih besar prioritas investasi itu dilakukan di Indonesia Barat, ya, Indonesia Barat. Oleh itu mengapa kemajuan provinsi di wilayah Indonesia Barat itu relatif lebih cepat, ya, lebih cepat dibanding dengan provinsi-provinsi yang ada di wilayah timur. Ya, kita tahu Nusa Tenggara Timur, ya. Kalau kita lihat dari angka-angka tingkat pertumbuhan pembangunan, ya, provinsi di wilayah barat itu relatif lebih maju, ya. Seperti apa di wilayah barat? Jakarta, Jawa, provinsi di Jawa, Bali, ya, itu relatif lebih cepat. Nah, ini menandakan bahwa mengindikasikan bahwa pembangunan di negara-negara berkembang itu sulit dilakukan dengan kebijakan dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Nah, inilah terkait dengan kebijakan pemerintah, ya, kebijakan pemerintah. Ya, jadi administrasi publik, pemerintah mengambil kebijakan bahwa proses investasi itu sebaiknya harus dikembangkan di negara-negara, investasi itu harus disiapkan, dilokalisir pada provinsi-provinsi atau daerah-daerah di mana infrastrukturnya relatif lebih bagus, ya. Mengapa DKI pertumbuhannya lebih cepat, gitu, ya? Mengapa Jawa Barat pertumbuhannya lebih cepat? Mengapa Jawa Timur pertumbuhannya lebih cepat, gitu, ketimbang dengan daerah-daerah yang ada di timur? Nah, ini tidak lain adalah karena kebijakan pertumbuhan berimbang itu sulit dilakukan di negara-negara yang berkembang, ya. Dan contohnya negara Indonesia kita ini adalah sebuah negara yang masih dalam kondisi negara berkembang, ya, belum ya masuk dalam kategori negara maju, ya, atau negara maju. Negara maju ini identik dengan negara apa? Negara maju ini identik dengan negara industri, ya. Negara maju identik dengan negara industri. Ya. Nah, negara-negara industri seperti negara Jepang, yaitu negara maju. Amerika dan negara maju. Karena mereka memang pertumbuhan industrinya yang menggunakan mesin itu lebih. Ya paham ya mengapa negara-negara yang dalam kondisi berkembang itu sulit mengambil relatif mengambil kebijakan pada proses pertumbuhan yang tidak berimbang. Ya. Nah, sekarang juga pemerintahan Jokowi ini juga sudah mulai menggunakan konsep pertumbuhan berimbang, ya. Nah, jadi semakin maju sebuah negara, maka konsep pertumbuhan berimbang ini lebih mudah untuk
dilaksanakan. Jadi kebijakan pertumbuhan berimbang ini relatif lebih mudah bagi negara-negara yang sudah maju. Nah, Indonesia ini sekarang sudah mengarah pada kondisi negara-negara yang maju. Oleh itu mengapa pertumbuhan ekonomi itu harus dilakukan di setiap daerah dengan berimbang. Ya. Kita tahu bahwa infrastruktur di Irian itu sudah sudah cukup bagus. Ya, kemudian infrastruktur di Kalimantan, sehingga ketertinggalan provinsi-provinsi antar provinsi itu relatif lebih bisa diminimalisir, ya, bisa diminimalisir. Artinya tingkat kesenjangan itu bisa lebih diperkecil, ya. Nah, jadi beda dengan tahun-tahun 60-an, misalnya tahun 70-an, itu provinsi-provinsi miskin itu ada di wilayah timur, ya. Nah, oleh karena itu mengapa juga ada joke bahwa Provinsi Bengkulu ini adalah seperti halnya provinsi timur yang ada di barat, gitu ya. Provinsi Bengkulu ya itu karena memang provinsi-provinsi provinsi-provinsi yang tingkat pendapatan per kapitanya rendah itu memang masih ada di. Jadi pertumbuhan ekonomi ini dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Bapak Ibu, ya. Kalau masih ada hal yang perlu dipertanyakan tentang isu pembangunan dalam konsep pertumbuhan berimbang dan pertumbuhan tidak berimbang. Ya. Nah, salah satu pembangunan infrastruktur ini adalah itu tadi untuk mencapai pertumbuhan berimbang dalam konteks investasi. Ya. Jadi kalau tidak dibangun infrastruktur di Irian, tidak mau dibangun infrastruktur di Kalimantan, maka investasi terus pasti berada di barat. Ya. Pasti berada di Jawa Timur, pasti berada di Jawa Tengah, ya, pasti berada di Bali. Nah, tapi pemerintah sekarang sudah mulai ingin menggunakan konsep pertumbuhan yang berimbang. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, nggak ada? Pas ya. Ya, kemudian yang kedua adalah keseimbangan dalam pemerintahan. Ya. Artinya di dalam sistem pemerintahan itu harus ada keseimbangan, ya, antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik. Jadi pembangunan ekonomi itu lawannya adalah pembangunan politik versus, ya. Nah, ini banyak ya pertentangan, berlawanan antara sistem ekonomi dan sistem politik. Ya. Contohnya banyak analisis-analisis atau pakar-pakar ekonomi, ya, pakar-pakar ekonomi itu mengatakan bahwa ya kebijakan-kebijakan politik itu tidak tidak membuat kehidupan ekonomi menjadi lebih baik. Contohnya ada kebijakan pemerintah terhadap pengenaan tarif, misalnya. Kebijakan pemerintah terhadap investasi. Nah, banyak pakar-pakar ekonomi menilai bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal investasi itu tidak membuat pembangunan ekonomi menjadi lebih baik. Oleh itu banyak pakar-pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi. Ya, misalnya bea, ya, penggunaan bea masuk, ya, penggunaan bea masuk bagi suku cadang misalnya, kan, itu adalah pembangunan politik, ya, itu adalah kebijakan politik. Tetapi kebijakan politik itu tidak harmonis, tidak berjalan secara harmonis dengan dengan pembangunan ekonomi. Oleh itu banyak sekali, terdapat beberapa pakar, ya, seperti biasanya pakar-pakar ekonomi yang sering mengkritik ini siapa? Rizal Ramli, ya. Rizal Ramli. Coba kalau kita lihat komentar-komentar Rizal Ramli. Nah, dia menghubungkan kebijakan pembangunan ekonomi terhadap pembangunan politik. Ya. Maka itu mengapa administrasi publik inilah konsep pertama administrasi pembangunan itu adalah karena ada isu pembangunan. Ya. Jadi isu pembangunan ini harus direspon oleh
kebijakan politik. Nah, kebijakan politik atau pembangunan politik ini harus berjalan secara harmonis. Oleh itu, mengapa sistem politik yang tidak sehat itu bisa membunuh sistem ekonomi. Ya. Nah, ada juga kadang-kadang ya pakar-pakar politik ini juga melihat bahwa ya pembangunan ekonomi ini hanya hanya berpihak kepada golongan-golongan tertentu. Ya. Oleh itu dibuat sebuah kebijakan politik yang berpihak kepada rakyat, yang berpihak pada pertumbuhan, gitu ya. Jadi kebijakan itu harus berpihak kepada pertumbuhan dan kebijakan itu politik itu juga harus berpihak kepada rakyat. Jadi pembangunan politik tidak boleh berlawanan dengan pembangunan ekonomi, tidak boleh berlawanan ya dengan pembangunan politik. Artinya itu dalam pemerintahan itu harus ada keseimbangan, ya, harus ada keseimbangan. Jadi banyak terjadi kasus-kasus adanya ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Gimana Bu, bisa paham? Bapak Ibu bisa dipahami ini tentang penjelasan saya terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Jadi pembangunan ekonomi versus pembangunan politik. Itu harus ada keseimbangan, ya. Jadi lawan keseimbangan adalah tidak seimbang, ya. Misalnya pembangunan ekonomi lebih diutamakan dibanding dengan pembangunan politik. Nah, ini juga bisa berisiko terhadap kepentingan rakyat, ya. Nah, kadang-kadang pembangunan ekonomi kalau tidak diatur dengan sebuah aturan regulasi ya tentang undang-undang dan segala macamnya ini bisa ya menyengsarakan kehidupan rakyat. Ya, adanya monopoli misalnya kan, ya, jadi di negara kita kan tidak boleh adanya monopoli, ya. Kalau kita dibuatlah undang-undang tentang dunia usaha, ya. Jadi kalau saya bercerita tentang pembangunan ekonomi ini ya, sangat luas ya, bisa menyangkut masalah tenaga kerja. Jadi eksploitasi tenaga kerja, ya kalau pembangunan ekonomi didahulukan maka terjadi eksploitasi tenaga kerja. Oleh karena itu harus ada regulasi tentang perlindungan tenaga kerja. Jadi itu maksudnya keseimbangan seperti itu, ya. Kemudian konsep nasionalisme dan demokrasi, ya. Jadi nasionalisme, demokrasi dan kebebasan, ya. Jadi kita boleh, ya. Kita memang berjiwa nasionalisme, tetapi juga kita harus menjunjung juga nilai-nilai demokrasi dan kebebasan, ya. Jadi kita bisa mengutamakan kepentingan nasional, tetapi juga kita harus menghargai hak-hak orang lain, ya, menghargai pendapat orang lain, ya, pendapat pihak-pihak orang lain. Jadi nasionalisme dan demokrasi itu juga harus seimbang, ya. Zaklik hukum dan hak asasi. Zaklik hukum ini adalah hukum yang saklek, ya. Dan hak-hak asasi manusia ini harus seimbang. Jadi tidak boleh segala sesuatu itu hukum itu melanggar hak-hak asasi manusia. Jadi walaupun itu memang sudah diatur dalam hukum, zaklik, ya. Kalau bahasa Indonesia saklek gitu ya. Bahasa Bengkulu saklek ya, paham ya saklek ya? Saklek itu apa artinya? Saklek itu bahasa Belanda nih. Sah, Pak, paling. Sah. Saklek ya. Kaku, Pak. Kaku. Ya, kaku ya. Mau nggak mau ya harus begitu ya. Nah, saklek ya. Jadi saklek itu udah apa? Udah apa ya? Udah baku, Pak. Udah baku. Ya, kaku lah gitu ya. Nah, kadang-kadang persoalan hukum ini ya tidak boleh dilihat pada aspek ininya saja, tapi juga dengan aspek hak asasi. Contoh banyak kasus negara kita di mana supremasi hukum itu selalu dalam kondisi yang kaku dan diskriminatif. Bisa nggak memberikan contoh kasus hukum yang memang saklek gitu?
tanpa tidak mengindahkan hak asasi manusia. Ada contoh kasus ya, contoh kasus misalnya seorang nenek yang maling kelapa 2 buah. Ada pernah kasus itu ya? Ya. Ada, Pak. Ya, Pak. Nenek maling kelapa orang 2 buah. Ada lagi kasus ya seorang pencari kayu bakar menebang ranting-ranting pohon jati ya. Kemudian ditangkap. Ya memang kalau mau kita secara hukum si nenek itu bisa dihukum 6 bulan. Ya. Tetapi apakah ini dari sudut dari hak asasi manusia bagaimana ini? Yang nenek yang tua renta. Ya. Artinya kita memandang persoalan hukum itu jangan pada persoalan zaklik hukumnya, ya, tetapi juga harus dipandang dari hak-hak asasi sebagai manusia. Ya, seorang nenek, seorang manusia yang sudah tua, yang sudah renta, ya dia punya hak asasi untuk hidup. Ya, dia punya hak asasi untuk menikmati sisa hidup. Ya, kalau dia 60 tahun, katakan dia mempunyai hak untuk hidup 10 tahun lagi gitu ya. Jadi kalau kita hukum dia 10 tahun, berarti kita sudah mengambil hak asasi dia untuk hidup. Ya. Nah, jadi keseimbangan pemerintahan ini juga menjadi sebuah konsep di dalam administrasi publik. Ya, jadi kalau terjadi kasus demikian, artinya tidak ada keseimbangan antara zaklik hukum dan hak asasi manusia, maka ini yang dipertanyakan adalah administrasi negaranya nggak benar ini. Ya, mungkin penempatan hakimnya yang nggak benar. Ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan administrasi negara. Oleh itu mengapa administrasi negara ini sebuah disiplin ilmu yang memang sangat dibutuhkan ya di dalam penyelenggaraan negara. Ya, jadi tidak kalah pentingnya dengan orang-orang ekonomi. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai sarjana administrasi publik itu tidak kalah pentingnya dengan dokter. Ya, tidak kalah pentingnya dengan insinyur. Ya, tidak kalah pentingnya dengan profesi-profesi yang lain. Ya, karena tanpa administrasi negara yang baik, maka negara ini juga akan menjadi tidak baik. Paham Bu sampai di sini? Ya? Ya, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya. Silakan. Kita buka pertanyaan dulu kalau ada hal yang mau dipertanyakan. Ya. Oke. Jadi keseimbangan pemerintahan. Ya. Itu ada 3 tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian antara kekuasaan dan pelayanan. Ya. Kekuasaan dan pelayanan. Jadi dalam administrasi publik itu ada unsur kekuasaan, ya, karena yang berkuasa yang mengatur kehidupannya adalah negara. Ya, negara ini diwakili oleh pemerintah. Ya, nah, pemerintah ini punya rakyat atau rakyat punya pemerintah? Rakyat punya pemerintah, Pak. Ya, jadi yang punya pemerintah itu adalah rakyat. Ya, tanpa rakyat tidak ada pemerintah. Tanpa rakyat tidak ada negara. Jadi jangan dibalik bahwa pemerintah ini punya rakyat. Ya, nah kalau pemerintah punya rakyat, berarti kekuasaan itu adalah kekuasaan di pemerintah. Rakyat ini adalah sebagai orang yang dilayani. Ya. Nah, tapi kalau rakyat punya pemerintah, maka rakyatlah yang harus dilayani oleh pemerintah. Ya, jadi rakyat itu harus dilayani oleh pemerintah karena pemerintah ini yang punya itu rakyat. Ya, jadi kita sebagai unsur aparatur birokrasi di pemerintahan jangan merasa bahwa kita ini adalah kita ini adalah milik rakyat. Ya. Jadi inilah konsep pelayanan. Ya, jadi rakyat itu harus dilayani oleh kekuasaan. Ya, tetapi itu juga harus ada perimbangan antara kekuasaan dan pelayanan, itu juga harus ada keseimbangan. Ya, jadi jangan pelayanan yang lebih ini ya lebih besar, keseimbangan kekuasaan lebih kecil. Ya, harus ada keseimbangan, kesetaraan, ada harmonisasi. Nah, inilah kadang-kadang ya
persoalan inharmonisasi inilah sering muncul permasalahan-permasalahan inharmonisasi. Coba bayangkan kalau kita mendengar sebuah musik antara gitar dan pianonya tidak harmonis, gimana suaranya itu? Ya, antara lagu dengan organnya nggak harmonis itu ya. Ya, nah kadang-kadang pemain organnya bingung, ya karena yang nyanyinya duluan terus kan tidak bisa menjaga harmonisasi. Nah, coba kalau kita mendengar sebuah konser musik, ya, wah harmonisasinya sangat bagus ya antara. Nah itu jadi harmonisasi ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, ya. Jadi keseimbangan pemerintah antara kekuasaan dan pelayanan itu harus seimbang. Jadi jangan dibalik, betul kata Ibu siapa tadi mengatakan bahwa pemerintah ini bukan milik rakyat, tetapi rakyatlah yang memiliki pemerintahan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan keseimbangan antara disiplin dan kebijaksanaan. Ya, nah ini banyak sekali kadang-kadang dalam pemerintahan ini antara disiplin, ya, dengan kebijaksanaan. Bijaksana dengan kebijakan dengan kebijaksanaan sama nggak? Kebijakan dengan kebijaksanaan. Beda, Pak. Beda, Pak. Apa bedanya? Beda, Pak. Kalau dari katanya aja beda, Pak. Kalau kebijaksanaan itu wisdom, kalau kebijakan itu policy. Waduh, siapa tuh Ibu Luciana ya? Jadi Rumah. kalau kebijaksanaan itu adalah pengejauhantahan ya, pengejauhantahan. Ya jadi bagaimana menerapkan ya kebijakan itu sendiri. Jadi penerapan kebijakan. Jadi kalau kebijakan itu ada polisi, ya polisi itu adalah sebuah aturan ya, sebuah aturan, sebuah kehendak ya, sebuah keinginan. Tapi bagaimana mencapai keinginan itu diperlukan kebijaksanaan. Ya, oleh karena itu muncul job kalau bijaksana ya juga harus bijak sini gitu ya. Nah, jadi bijaksana dan bijak sini gitu. Nah, itu namanya keseimbangan. Ya, jangan bijak di sana terus ya. Nah, di sini nggak bijak gitu. Jadi antara disiplin ya, jadi penggunaan penerapan disiplin itu kadang-kadang juga harus diikuti dengan kebijaksanaan. Ya, sama dengan zaklik dan hak asasi tadi, ya. Zaklik hukum dengan hak asasi. Ya. Jadi penegakan disiplin juga tidak bisa saklek ya. Tidak bisa zaklik ya. Saklek ya. Harus juga kebijaksanaan. Ya. Oleh itu mengapa banyak kebijaksanaan pemerintah ini sekarang mengatur tingkat perpanjangan usia pensiun. Ya. Itu kebijakan yang bijaksana enggak itu? Polisi yang wisdom atau tidak? Kebijakan yang ada kebijaksanaan enggak? Memperpanjang usia pensiun. Sekarang usia pensiun berapa? Dari 55 menjadi 58. Ya, dari 58, ya. Dari 55 menjadi 58. Itu adalah sebuah kebijakan. Ya. Kebijakan. Nah, apakah kebijakan itu ya sudah memenuhi nilai-nilai? Jadi kalau kebijaksanaan itu ada norma. Ya, kalau kebijaksanaan itu ada norma. Kalau kebijakan itu adalah regulasi, ya. Jadi kebijakan itu adalah peraturannya, kebijaksanaan itu adalah norma, ya. Jadi di situ ada norma sosial, ya, ada norma, ya, berbagai macam norma. Norma itu adalah tata nilai, ya. Ya. Nah, jadi sekarang ini ada beberapa pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah disiplin, ya. Misalnya disiplin dan kebijakan apa? Misalnya disiplin pegawai, ya. Disiplin pegawai itu kalau ada pegawai yang melanggar disiplin atau aparatur melanggar disiplin, tidak serta-merta dilakukan sanksi
pemecatan, ya kan? Ya, tetapi dilihat dulu melalui sebuah proses, ya, proses penyidikan dan penyelidikan, ya. Apa yang dilanggar oleh pegawai tersebut, ya. Apabila pelanggaran itu termasuk kategori berat, maka dia bisa langsung dipecat. Ya, itu kan disiplinnya, ya kan? Kita melihat salah satu contoh disiplin lah, disiplin. Kalau pelanggaran disiplin itu sedang, maka sanksinya adalah demikian. Jadi pelanggaran disiplin itu ada 3, ya, ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran berat apa saja? Disiplin pegawai negeri yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Diberhentikan dengan tidak hormat, Pak. Ya, apa saja kasusnya? Korupsi, Pak. Apa? Korupsi, Pak. Satu adalah merugikan negara atau korupsi. Yang kedua adalah tidak masuk kerja secara akumulatif 46 hari, Pak. Lebih dari 46 hari, Pak. Tidak disiplin. Itu termasuk sedang, ya. Yang berat artinya langsung tidak melalui berbagai proses, langsung dikeluarkan. Melakukan perbuatan asusila biasanya, Pak. Ya, perbuatan asusila. Yang ketiga adalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Pak. Iya, konkretnya apa? Itu konsepnya, ya. Iya, termasuk dalamnya korupsi, Pak. Salah satunya, Pak. Ya, korupsi, pelanggaran amoral. Yang ketiga adalah narkoba. Yang keempat apa? Kalau pencemaran nama baik gimana, Pak? Pencemaran nama baik itu masih termasuk kategori lembaga. ringan, bisa kategori sedang, ya. Yang sudah nikah lagi, Pak. Nikah lagi? Nikah lagi? Enggak, Pak. Nikah lagi pelanggaran berat, ya? Enggak, Pak. Enggak lah, ya. Pencemaran nama lembaga, Pak. Ada satu lagi yang sangat prinsip dan biasanya Pak, semua tindakan pidana apapun itu, kalau PNS sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dia pidana, itu akan langsung diberhentikan, Pak, apapun pidananya, gitu. Ya, satu lagi adalah membuat makar, Pak. Makar ya. Ingin memecah NKRI, ya, membuat makar. Makar ini misalnya dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan terorisme yang ingin menumbangkan negara RRI, ya, itu, ya. Jadi satu narkoba, ya, yang kedua adalah korupsi, ya, ada makar, ya, itu adalah perbuatan yang melanggar. Nah, itu juga antara disiplin dan kebijaksanaan itu harus. Nah, kemudian efektif dan responsif. Oke, sampai di sini ada kira-kira yang mau kita bahas atau diskusikan dulu sebelum saya jelaskan. Mau nanya, Pak? Silakan. Soal disiplin dan kebijaksanaan itu, Pak. Ya. Sampai sekarang masih ada ASN yang tidak melaksanakan tugas, tapi pimpinannya malah melindungi, Pak. Maksudnya tidak melaporkan atau tidak diproses. Itu gimana, Pak? Oh, gitu ya. Jadi begini, kalau ada persoalan-persoalan di pemerintahan, ya, itu ada sebuah lembaga, ya, yang dimana kita bisa mengadu persoalan. Di mana gitu? Harus menyampaikan itu. Apa namanya? Ombudsman. Iya, ombudsman. Ya, artinya persoalan-persoalan seperti itu, ya, jangan diendapkan saja. Ombudsman harus mendengar. Jadi buat laporan, ya. Jadi mungkin persoalan-persoalan yang Ibu Rusmiati, ya, Ibu Rusmiati pertanyakan itu, mungkin persoalan-persoalan itu mengendap, ya, mengendap. Artinya kalau mengendap, ya, tidak bisa diproses lebih lanjut, ya. Artinya tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan itu mengetahui persoalan itu. Ya, kalau demikian, ya, laporan kepada ombudsman. Ya, kalau ada atasan yang tidak disiplin, ada bawahan yang tidak disiplin tapi dibiarkan oleh atasan, ya, kalau tidak dilaporkan, ya, nggak akan diproses. Itu persoalannya adalah masalah itu tidak sampai kepada institusi yang berwenang.
Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Jadi kalau ada hal seperti itu jangan ini ya, ini kadang-kadang kita takut melaporkan karena kita kurang data ya. Jadi kalau kita ingin melaporkan sesuatu itu harus ya lengkap dengan data dan informasi ya. Kalau tidak ya namanya nanti timbul fitnah ya. Oke ya itu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut pada persoalan efektif dan responsif. Itu juga harus dalam sebuah keseimbangan. Jadi pemerintah ini apakah akan mengambil kebijakan yang efektif ataukah mengambil kebijakan yang responsif? Ya. Nah, efektif ini dilihat dari sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Tetapi apakah sasaran-sasaran ini memenuhi respons, memenuhi keinginan masyarakat atau tidak? Ya, jadi responsiveness ini adalah dilihat dari respon atau kehendak masyarakat, ya, kehendak rakyat, ya. Jadi antara responsif keinginan rakyat, ya, keinginan rakyat dengan efektivitas pembangunan itu harus seimbang. Ya. Kita tidak boleh mengabaikan respon rakyat, tetapi, tidak juga mengorbankan efektif. Seperti contoh banyak kasus ya, bukan banyak ya, ada beberapa kasus di mana kebijakan pemerintah yang efektif tetapi tidak direspon secara positif oleh rakyat. Contohnya apa? Ya, kebijakan pemerintah ya yang ingin mengejar target efektif tetapi tidak direspon secara positif oleh Vaksinasi, Pak. apa? Vaksin. Kebijakan pemakaian vaksin itu, Pak. Nah, vaksin ya itu ya sederhana ya. Vaksin itu ya saya apakah memang tidak direspon? Tapi contoh yang konkret begini. Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, Pak. Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, itu ada sesuatu yang juga tidak kurang mendapat respon. Contoh lain misalnya pemindahan ibu kota ya, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ya. Dari sisi pemerintah melihat bahwa 10 tahun, 20 tahun ke depan ya. Aduh, itu soundnya dimatikan dulu, siapa itu? Soundnya ada noise, ada gangguan. Oke. Ya. Pemindahan ibu kota ya, kebijakan itu melalui Perpu ya, pemindahan ibu kota Kalimantan. Itu pemerintah melihat bahwa ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan itu akan efektif ya, dilihat dari jangka waktu 10 atau 20 tahun ke depan. Karena Jakarta sudah begitu padat ya, ketersediaan air juga sudah kemudian kemacetan juga sudah luar biasa. Ya, itu dari segi efektif, tapi dari sisi responsif masyarakat itu juga masih ada ya, sebagian masyarakat yang tidak begitu respon. Nah, ini harus diseimbangkan ya. Jadi efektif 50%, respon juga 50%. Ya. Jadi memang pemerintah tidak bisa merespons sepenuhnya keinginan masyarakat, ya, tapi juga pemerintah harus punya ketegasan di dalam mengambil kebijakan. Ya, kebijakan tadi. Ya. Nah, itu efektif dan responsif. Ya. Contoh yang sederhana saja, misalnya apalagi ya, kebijakan pemerintah. Ya, misalnya kebijakan pemerintah dalam hal penanganan COVID ya, penanganan COVID-19. Ya, pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang cukup efektif menurut prospek pemerintah, ya, menurut wawasan pemerintahan, ya. Tetapi ada juga kebijakan itu tidak mendapat respon. Oke? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ya. Nah, kira-kira bisa dipahami ya, efektif dan responsif ya. Jadi kalau efektif, jadi kalau efektif itu dilihat dari sisi sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah,
Tetapi responsiveness itu adalah dilihat dari responsif dari masyarakat terhadap kebijakan itu sendiri. Ya, jadi jangan terlalu, harus ada keseimbangan. Di sinilah peran dari administrasi publik ini yang menjaga keseimbangan pemerintahan. Ya. Kemudian yang ke berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh adalah antara sentralisme dan desentralisasi. Ya. Jadi kekuasaan yang terpusat dengan kekuasaan yang terdesentral. Ya. Nah, bahwa kita pernah mengalami ya pemerintahan yang sangat sentralisme. Ya, pada pemerintahan apa tuh? Semua harus terpusat. Orde Baru. Ya, Orde Baru. Semua tersentralisir, kekuasaan itu tersentralisir di pusat. Ya. Sehingga daerah-daerah, pemerintah daerah ini kurang mendapat porsi kekuasaan di dalam menangani pembangunan daerahnya. Ya. Sehingga pembangunan itu semua diatur oleh pusat. Oleh itu mengapa provinsi-provinsi yang jauh dari pusat, yang tidak dekat dengan pusat, itu menjadi tertinggal. Ya. Oleh karena itu mengapa pada saat itu banyak kepala-kepala daerah itu ya menjadi bonekanya orang pusat ya. Jadi semua diatur oleh pemerintah pusat. Ya, semua kantor-kantor itu berbasis kanwil pada saat itu ya. Ya, semua kanwil semua kan. Ada kanwil pertanian, kanwil penerangan, kanwil apalagi. Semua kanwil sosial itu semua terpusat. Jadi aturan-aturan pemerintah pusat itu harus dilaksanakan di daerah. Yang terkadang tidak semua daerah itu memiliki karakter yang sama. Ya. Oleh karena itu mengapa ya harus ada desentralisasi. Artinya desentralisasi itu adalah delegasi, pemecah kekuasaan yang dipecah, ya. Jadi kekuasaan itu dipecah yang menjadi ya menjadi bagian-bagian kekuasaan. Nah, sekarang muncullah namanya desentralisasi atau otonomi daerah. Ya. Jadi pemerintah itu harus melakukan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sekarang pemerintah daerah ya tidak bisa mengklaim salah pemerintah pusat. Mengapa daerah saya tertinggal dengan daerah lain? Mengapa provinsi saya tertinggal dengan provinsi yang lain? Tidak bisa lagi pemerintah daerah mengklaim itu kesalahan pemerintah pusat. Ya, karena sudah ada otonomi daerah. Ya, apa otonomi daerah itu adalah ada beberapa kekuasaan yang tidak bisa didesentralisasi dalam undang-undang otonomi daerah. Tentang apa saja? Kekuasaan tentang kebijakan apa? Tentang moneter ya. Kebijakan apa nggak bisa didesentralisasi. Ya. Jadi Bank Bengkulu nggak bisa menentukan suku bunga, ya kan? Yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Yang kedua adalah politik apa lagi? Politik luar negeri. Ya, politik luar negeri ya. Politik luar negeri itu juga tidak bisa didesentralisasikan. Yang ketiga masalah apa lagi? Pertahanan. Pertahanan, Pak. Masalah pertahanan. Ya, yang keempat masalah Keamanan. ya, Pertahanan dan keamanan, Pak, sama. yang berikutnya adalah masalah Justisi, Pak. ya. Kemudian masalah apa lagi? Justisi. Ya, justisi. Terus masalah apa lagi? Ya, kalau mau gampangnya di Bengkulu ini ada berapa kanwil? Nah, kanwil itu kekuasaan yang tidak didesentralisasi. Agama, Pak. Iya, satu adalah masalah agama, masalah luar negeri, masalah hukum. Ya, kalau kata di kita ada kanwil hukum kan? Kanwil apa aja lagi ada? Pertanahan, Pak. Ya, masalah urusan pertanahan nggak bisa kalau disentralisasi masalah pertanahan
gawat ya, bukan gawat, sehingga nanti bisa muncul persoalan. Ya, masalah pertanahan ini masalah sangat kompleks ya. Ya, masalah hukum ini ya masalah pengadilan ya, itu tidak ada kejaksaan yang jaksa yang pegawai daerah ya. Ada nggak polisi pegawai daerah? Nggak ada ya. Nah, jadi pegawai daerah itu ya polisi nggak ada. Kemudian agama ada lagi satu lagi atau apa? Pendidikan. Pendidikan. Bendaharaan, Pak. Bendaharaan. Ya. Ya, masalah kebijakan, masalah keuangan, ya itu moneter, fiskal dan moneter ya. Pajak itu adalah kebijakan fiskal ya. Mengapa ada kantor pajak? Ya, kantor pajak itu adalah mengatur urusan keuangan dalam bidang fiskal. Ya, bank itu adalah kebijakan lembaga keuangan yang berhubungan dengan masalah apa? Kalau bank moneter juga, Pak. Ya, bank itu adalah moneter. Ya, jadi beda antara fiskal dan moneter ya. Bedanya di mana fiskal dan moneter? Ya. Bedanya apa? Kalau kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang mengatur tentang pengeluaran dan pendapatan anggaran. Jadi APBD, APBN itu adalah kebijakan fiskal. Ya, kalau kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang mengatur tentang suku bunga. Ya, oleh itulah otoritas moneter kita ada di siapa yang pemegang otoritas moneter? Bank Indonesia, Pak. Ya, Bank Indonesia. Jadi pemegang otoritas moneter itu terpusat hanya satu di Bank Indonesia. Ya. Itulah mengapa bank-bank itu ya adalah paham itu antara sentralisme dan desentralisasi ya. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keseimbangan antara paham komunisme dan paham kapitalis ya. Jadi kalau komunisme ini pahamnya gimana? Semua diatur oleh negara. Ya, tidak ada hak kepemilikan pribadi. Ya. Jadi di negara komunis, negara Cina itu nggak ada pemilik pribadi tanah, itu nggak ada yang punya tanah pribadi seperti ini, tidak ada. Semua itu dikuasai oleh negara. Ya. Nah, tapi kapitalis ya, itu juga harus diberi ruang bagi seperti di negara kita. Ini ada kekuasaan yang dikuasai oleh negara, tetapi juga ada kekuasaan dikuasai oleh pemilik modal. Nah, oleh karena itu dia harus diatur oleh, jadi keseimbangan ini harus diatur oleh apa? Harus diatur oleh kebijakan publik. Ya, jadi bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan publik, ya kebijakan publik yang tertuang di dalam apa? Jadi kebijakan publik itu ya diatur di dalam sebuah aturan. Aturan ini bisa dalam bentuk undang-undang, bisa dalam bentuk keputusan menteri, bisa di bentuk perda dan lain sebagainya. Ya, jadi administrasi publik ya itu juga harus mengatur keseimbangan ini. Ya, harus menjaga keseimbangan ini. Ya, jadi kalau tidak seimbang maka akan muncul persoalan. Ya, jadi kalau seimbang itu ya seimbang, tidak ada yang dipentingkan dan tidak ada yang ditinggal, ya, itu namanya seimbang kan? Tidak ada yang didahulukan dan tidak ada yang ditinggalkan. Jadi kalau ada yang ditinggalkan, ada yang didahulukan, maka yang tertinggal ini akan menjadi ya bereaksi, ya sehingga reaksinya menjadi negatif. Tapi kalau dia seimbang, maka reaksinya positif. Ya, nah inilah kadang-kadang energi kita banyak dihabiskan oleh hal-hal yang negatif. Sehingga reaksi positif kita tidak minimal ya. Jadi kalau kita ingin beraktivitas, berkontribusi, maka reaksi positif yang harus muncul. Ya,
jangan reaksi negatif. Nah, reaksi negatif ini muncul karena adanya ketidakseimbangan ya. Nah, ini yang harus dijaga oleh pemerintah. Inilah yang harus dijaga oleh konsep administrasi publik. Oke. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Oke, siapa tuh? Ibu Luciana ya? Ya, Pak. Oke, silakan. Kalau menurut Bapak, lebih, kalau dulu kan kita sentralisasi, Pak, apa-apa terpusat di pusat gitu ya. Sekarang di era desentralisasi ini, bisa dibilang semuanya dibagi gitu, kekuasaan dibagi, termasuk juga kalau kita bicara sisi negatifnya, korupsinya juga berbagi, Pak. Kalau dulu cuma di pusat, sekarang kayaknya semua kerajaan-kerajaan kecil ini karena merasa hanya sendiri, korupsinya juga berbagi gitu, Pak. Jadi kalau menurut Bapak, yang mana sih yang lebih baik gitu untuk masyarakat kita yang kulturnya seperti ini gitu, Pak? Itu, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi gini ya, kalau kita diserahkan ya untuk mengurus rumah tangga kita sendiri, ya, dibandingkan dengan orang lain mengurus rumah tangga kita, ini lebih cepat mana kira-kira rumah tangga kita menjadi lebih baik? Ngurus sendiri. Ngurus sendiri ya, artinya begitu. Artinya urusan-urusan belanja rumah tangga kita sendiri yang ngaturnya, pengeluaran rumah tangga kita sendiri yang ngaturnya. Ya, nah tentu saja proses ya kesejahteraan ya di tingkat lokal itu menjadi lebih cepat. Ya, nah oleh karena itu mengapa pembangunan tadi itu adalah untuk mempercepat ya pembangunan itu. Oleh karena isu pembangunan mempercepat. Jadi mengapa desentralisasi ini dilakukan? Mengapa kebijakan desentralisasi ini dilakukan? Karena untuk adanya isu pembangunan bahwa pembangunan itu bisa lebih cepat. Pembangunan daerah itu akan bisa lebih cepat apabila diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Ya. Nah, masalah korupsi itu masalah lain lagi ya, masalah lain lagi. Jadi masalah korupsi ini sebenarnya satu mengapa ya korupsi? Karena satu supremasi hukum ya di negara kita ini masih lemah. Itu persoalan. Jadi persoalan lain kalau kita melihat masalah kasus korupsinya. Jadi kalau kita melihat dari kasus percepatan pembangunannya ya. Jadi desentralisasi kita lihat dari konteks kecepatan dalam pembangunan. Kecepatan dalam ketertinggalan kita ya sehingga kita menjadi bisa lebih cepat ya. Nah, tetapi kalau dalam konteks korupsi itu persoalan lain ya karena korupsi terjadi karena lemahnya supremasi hukum ya, lemahnya supremasi hukum. Nah, karena lemahnya supremasi hukum maka kekuasaan yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum ini harus menjadi perhatian ya. Jadi institusi-institusi yang terkait dengan persoalan hukum ini adalah satu institusi pengadilan, kejaksaan, kepolisian. Ya, inilah institusi-institusi penegakan hukum. Ya, kejaksaan, pengadilan, kepolisian. Nah, tiga institusi inilah yang menjadi ujung tombak supremasi hukum. Ya, nah kalau ini bisa bagus, ya tentu korupsi bisa ditiadakan ya. Ya memang apakah korupsi itu bisa diberantas pada kondisi zero ya tingkat zero? Nggak bisa ya. Di negara-negara yang kasus hukumnya sudah bagus saja masih terdapat korupsi. Oke, saya kira itu ya di sana. Ya Pak, makasih ya, Pak. Ya. Oke ya. Jadi kemudian kita lanjut pada konsep yang kedua yaitu birokrasi publik. Ya, jadi konsep administrasi publik ini adalah yang ketiga, yang kedua ya adalah birokrasi publik. Artinya administrasi publik ini yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan birokrasi. Nah, birokrasi ini adalah metode organisasi terbaik dengan spesialisasi tugas. Ya. Nah, penyelenggaraan pemerintah itu diselenggarakan dengan sebuah mesin penyelenggara yang kita sebut birokrasi. Ya.
Jadi pemerintah ini akan maju kalau mesinnya ini bagus, ya. Nah, mesin inilah yang kita sebut birokrasi, ya. Nah, jadi kalau mesinnya mobilnya nggak bagus, ya, birokrasinya nggak bagus, maka pemerintahan juga harus menjadi tidak baik. Nah, ada beberapa prinsip dasar tentang karakteristik yang ideal birokrasi. Yang pertama adalah kerja yang penuh dengan aturan, ya. Yang kedua adalah birokrasi itu memiliki tugas-tugas yang khusus. Nah, yang ketiga kaku dan sederhana. Saklek tadi ya, saklek. Yang keempat adalah pengaturan dari atas ke bawah. Jadi birokrasi itu sifatnya adalah hierarkis. Ya. Yang kelima adalah logika. Segala sesuatu itu harus logika. Ya. Nah, inilah kekakuan dari birokrasi. Kemudian tersentralisasi. Ya, otoritas, ya, dia punya otoritas. Yang ketujuh adalah taat akan peraturan, 8 disiplin, 9 terstruktur, dan 10 tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu itu adalah impersonal, ya, tidak melihat siapa dia, siapa saya. Ya. Nah, inilah ciri-ciri dari karakteristik dari birokrasi. Jadi kalau kita melihat dari karakteristik ini, maka birokrasi ini sangat kaku, ya. Sangat kaku. Ya, sangat kaku. Jadi tidak ada ruang, ya, ruang untuk partisipasi, kelonggaran untuk berpartisipasi tidak ada kalau kita melihat pada karakteristik ini. Semua harus peraturan. Ya. Nah, kita lihat di pemerintah, di dinas-dinas, di lembaga-lembaga pemerintah. Itu semua birokrasi semua. Ya. Semua birokrasi. Jadi kalau terlalu ketat dengan peraturan, ya maka ini terkait dengan pelayanan. Nah, di negara-negara berkembang, memang birokrasi ini masih sangat diperlukan. Di negara-negara masyarakat yang tingkat disiplinnya masih rendah, ini birokrasi masih harus diperlukan. Ya. Di dalam masyarakat yang masih percaya dengan gaib, ya, dengan apa lagi? Kalau hari ini akan mendatangkan wabah, kalau tidak begini akan mendatangkan begini, ya, kalau tidak Ramalan. Ya, berdasarkan ramalan-ramalan. Nah, ini negara seperti memang harus birokrasinya harus kuat. Ya, seperti contohnya negara kita. Nah, negara kita ini adalah negara di mana kondisi sosialnya, kondisi disiplin dan segala macam masih rendah, sehingga birokrasi ini masih sangat diperlukan. Lain dengan halnya dengan negara-negara Amerika. Ya, negara-negara sudah maju. Semua itu semua serba swasta. Ya. Nah, sehingga di situ birokrasi menjadi dikasih lebih longgar. Ya, diberi kelonggaran dalam masalah birokrasi. Ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan masalah ini, silakan. Ya, jadi birokrasi ya, Bu ya. Jadi contohnya di negara berkembang, di negara-negara kita di mana masyarakat yang tingkat disiplinnya masih rendah, ya, sangat heterogenitasnya masih sangat tinggi, sehingga perlu sebuah peraturan yang dibuat ketat, yang dibuat disiplin, kaku, itu sangat penting. Ya, jadi konsep yang ketiga dari administrasi publik itu satu adalah isu pembangunan, yang kedua apa tadi birokrasi, ya birokrasi publik. Nah, yang ketiga ini adalah kebijakan publik, ya kebijakan publik. Jadi administrasi negara ini berhubungan dengan kebijakan publik. Jadi kebijakan itu adalah polisi, artinya peraturan, regulasi, ya aturan-aturan yang mengatur. Ya, nah kebijakan publik ini ada beberapa model. Ya, dalam administrasi negara ini, yang pertama adalah model elit, ya model elit. Jadi kebijakan publik ini dibentuk oleh kepentingan elit tertentu, ya, kepentingan kelompok orang-orang yang tertentu yang sedang berkuasa, ya. Jadi model elit, ya. Banyak contoh kasus kebijakan publik ini dibuat oleh ya orang-orang yang punya kepentingan lah di atas di tingkat elit. Ya. Siapa tingkat elit? Itu orang-orang yang berada pada kekuasaan di ring 1, katakanlah ya. Kekuasaan ini ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 ya. Jadi kekuasaan yang berada di ring 1 itu presiden dan ya orang-orang sekitarnya. Ya. Nah, ini kadang-kadang kebijakan itu jadi tidak melalui proses keinginan
tidak mempunyai proses responsifnya lagi, tetapi sudah langsung pada keinginan elit. Ya, misalnya kebijakan pemerintah Jokowi ingin memindahkan ibu kota, ya, nah, itu kadang-kadang tidak ada tidak ada kompromi lagi, ya langsung dibuat keputusan seperti itu, ya langsung dibuat undang-undang oleh DPR, ya, kemudian prioritas infrastruktur, ya, dan sebagainya. Kemudian model kelompok ini adalah kebijakan yang dibuat oleh kelompok-kelompok kepentingan yang mencari posisi-posisi yang dominan, ya. Ya, jadi ada kelompok-kelompok kepentingan, ya, kelompok-kelompok yang punya interest, yang punya kepentingan, ya. Nah, sehingga kelompok-kelompok ini membuat sebuah kebijakan. Yang ketiga adalah model kelembagaan, ya. Jadi dalam model ini kebijakan publik itu dikuasai oleh lembaga-lembaga yang memang punya kepentingan terhadap kebijakan itu. Ya. Nah, misalnya sebagai contoh, misalnya ada menteri koordinator, ya, model koordinator itu di bawahnya ada lembaga-lembaga, ya, ada lembaga bawah di bawah koordinasi, ya, misalnya koordinator kemaritiman, ada lembaga-lembaga yang dikoordinasi dalam tingkat koordinator. Nah, itu adalah sebuah kebijakan diambil pada tingkat kelembagaan. Nah, kemudian yang keempat ini adalah sebuah model proses, ya. Nah, inilah model kebijakan yang paling bagus, itu adalah model proses. Ya. Model kebijakan yang paling baik adalah pada model proses. Model ini merupakan sebuah kebijakan yang diambil dari pertama identifikasi masalah, perumusan masalah, pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi. Ya. Jadi kebijakan publik itu berangkat dari adanya identifikasi masalah. Ya, nah seperti yang saya pernah sampaikan pada perkuliahan kebijakan publik, ya. Jadi kebijakan publik yang paling bagus itu adalah kebijakan publik yang melalui model proses. Ya. Kemudian model rasialisme, ya, model rasialisme ini adalah yang bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien. Ya, jadi menekankan pada alokasi dana, ya. Alokasi dana. Ya, sekarang ini pada kondisi pandemi, pada kondisi pandemi sekarang ini, maka kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan negara ini ya dibuat berdasarkan model rasialisme, yaitu berdasarkan pada efisiensi. Ya, banyak penghematan anggaran, ya, pengguna anggaran yang direlokasi, ya, ya, di reschedule, ya, karena ingin mencapai tujuan yang efisien. Kemudian ada model lain, yaitu inkrementalisme yang berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan, ya. Jadi model-model kebijakan yang berdasarkan kepada aktivitas atau program-program yang sudah dilalui, tetapi sedikit ada perubahan-perubahan. Jadi sedikit programnya masih tetap diberlanjutkan, tetapi ya bahkan tidak ada perubahan. Ya, jadi keberlanjutan dari sebuah program. Ya, jadi kebijakan publik itu kadang-kadang dibuat ya hanya untuk melanjutkan program-program yang belum selesai, ya, belum tuntas. Ya, misalnya ada perubahan politik, ya, perubahan politik, pergantian pimpinan misalnya, pergantian presiden. Ya, katakanlah pergantian gubernur. Banyak program-program gubernur yang sebelumnya itu belum terselesaikan, maka gubernur yang sekarang ini mengambil sebuah kebijakan untuk melanjutkan program yang lalu. Itulah yang disebut sebagai model inkrementalisme. Kemudian model sistem. Nah, ini berlanjut dari memperhatikan desakan-desakan lingkungan. Ya. Nah, di sini kebijakan publik harus melihat segala sesuatu itu dari teori sistem. Ya, bahwa kehidupan masyarakat ini berada pada sebuah sistem. Ya, pemerintah ini juga merupakan sebuah subsistem dari sistem sosial, ya. Pemerintah ini adalah sebuah subsistem dari sistem yang lebih besar. Ya, pemerintah berada dalam lingkungan sosial, berada dalam sistem politik. Ya, jadi pemerintah itu melihat bahwa
pemerintah itu berada dalam sebuah sistem. Ya. Jadi kita hidup dalam sebuah sistem. Oleh karena itu, maka kalau sistem, maka keberadaan kita adalah subsistem. Jadi pemerintah itu adalah subsistem dari sebuah sistem yang lebih besar. Ya, oleh karena itu mengapa kebijakan publik itu pemerintah harus melihat sistemnya, dia berada dalam sistem mana ini. Ya. Oleh karena pada tingkat lokalitas, kebijakan publik dalam tingkat lokal, ya, tidak sama pada tidak bisa digeneralisir. Ya. Misalnya kebijakan publik di Jawa Timur itu belum tentu serta-merta bisa diterapkan di pemerintahan Bengkulu, ya, misalnya begitu ya. Kebijakan pariwisata di Bali misalnya belum tentu bisa copy paste untuk dilaksanakan di Bengkulu. Ya, karena Bali berada pada sistem sosial, sistem budaya di sana, Bengkulu juga berada pada sistem sosial dan sistem budaya lokal yang tidak sama, ya, sehingga kebijakan publik itu harus berdasarkan pada lokalitas. Ya. Pada lokalitas, ya. Oleh itu mengapa di dalam kebijakan publik kearifan lokal itu menjadi sebuah indikator, ya. Nah, jadi perda-perda yang ada itu harus berangkat dari kearifan lokal. Nah, jadi perda kalau berlihat pada kearifan lokal, maka kebijakan itu berarti menggunakan model apa? Model sistem, ya. Model sistem, ya, gitu ya. Misalnya perda tentang masyarakat di Curug, misalnya tentang masalah lingkungan, ya. Apa masalah-masalah lingkungan yang menjadi kearifan lokal di sana, misalnya, kan? Ya. Misalnya kalau panen itu biasanya panen bersama, ya. Kalau panen itu, ya, sawah panen dia panen, itu ada sebuah kearifan lokal, ya. Jadi kebijakan-kebijakan tentang masalah-masalah pertanian harus melihat pada kearifan lokal. Nah, inilah yang kita lihat, yang kita melihatnya bahwa kebijakan itu berada pada model sistem. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke terakhir. Ya, pelayanan publik. Ini konsep administrasi publik itu ada 4, ya. 4. Yang pertama tadi adalah isu pembangunan. Yang kedua adalah birokrasi. Yang ketiga adalah kebijakan publik, Pak. Kebijakan publik. Ya, yang keempat ada pelayanan publik. Nah, jadi ada 4 konsep di dalam administrasi publik. Nah, terakhir ini adalah tentang pelayanan. Ya, ada 2 orang ahli, ya, yang mengguncangkan Amerika ini. Dia membuat sebuah tulisan yang dalam bukunya ada Reinventing Government. Ada revolusi dalam hal pelayanan publik yang ditulis oleh David Osborne dan Ted Gabler. Ya, pernah dengar nggak buku ini? Ya, Reinventing Government. Ya. Nah, sekarang semua negara ini menggunakan konsep ini, ya. Nah, konsep ini terkait dengan masalah pelayanan publik, ya. Mewirausahakan pemerintah. Jadi reinventing government ini adalah mewirausahakan pemerintah, ya. Nah, inilah konsep yang saya katakan tadi bahwa pemerintah itu rakyat itu adalah memiliki pemerintah, bukan pemerintah yang memiliki rakyat. Jadi pemerintah bukan memiliki rakyat, tapi rakyatlah yang memiliki pemerintah. Ya. Nah, disinilah peningkatan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah dengan memberikan wewenang kepada pihak swasta lebih banyak berpartisipasi. Ya, karena apa? Karena mereka menyadari pemerintah itu milik rakyat, bukan rakyat milik kekuasaan pemerintah. Ya. Di Amerika, ya, itu banyak sekali tugas-tugas pemerintah itu sudah diserahkan kepada pihak swasta.
yang kita sebut sebagai swastanisasi. Di Indonesia sudah mengarah ke sana enggak? Jadi selama ini kekuasaan negara yang begitu kuat terhadap masalah pelayanan, ya sebagian sudah diserahkan kepada pihak swasta. Ingat PLN sekarang ada nggak yang punya swasta? Ada ya, PLN swasta ada. Dulu Telkom itu milik pemerintah ya, satu-satunya ya. Telepon ya. Nah, tapi sekarang masalah komunikasi juga sudah diserahkan kepada swasta. Ada Telkomsel, ada macam-macam. Ya. Kalau dulu hanya ada Telkom aja kan. Jadi sekarang negara kita juga sudah pelan-pelan sudah menggunakan konsep reinventing government ini. Ya. Tapi kalau di Amerika ya sudah lama karena ada beberapa organisasi-organisasi rakyat ya yang sudah ingin ikut berpartisipasi di dalam melayani kepentingan masyarakat ya. Jadi di Amerika itu peran pemerintah sudah semakin kecil, justru peran swasta semakin besar. Jadi kalau di persentase, jadi pemerintah di situ hanya berperan 40%, 60% adalah swasta. Sebentar saya nerima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Zam. Iya, alhamdulillah Pak Zam, alhamdulillah. Saya lagi Zoom dengan mahasiswa di Pasca ini. Ya gimana Pak Zam? Boleh. Ya, Pak. Apa tuh? Oke, ya. Oke. Halo, ya, siap. Dengar. Oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Ya Pak. Oke, nah ini terakhir ini ya ini pelayanan publik ya. Pelayanan publik ini ada terjadi revolusi ya dalam pelayanan publik ini setelah munculnya reinventing
Government. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau sempat membaca buku Reinventing Government ini. Ya, bukunya sangat bagus sekali. Ya, bagaimana pemerintah itu kuat kalau didukung oleh swasta yang kuat. Ya, nah beda dengan negara kita pemerintah lebih kuat dibanding swasta. Jadi konsep Reinventing Government ini makanya muncul GG tadi, pelayanan berbasis elektrik ya, e-government. Nah, semua ini karena munculnya Reinventing Government. Ya. Oke ya, itu ya saya kira ya. Jadi kondisi sosial kita juga beda dengan Amerika. Jadi kalau Amerika itu orang nggak mau jadi pegawai negeri, ya. Kalau di kita masih berbondong-bondong ingin menjadi pegawai negeri, ya. Karena swastanya lebih berkembang di sana. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau tanya sebelum kita berpisah untuk sementara, karena minggu depan saya sudah nggak masuk kelas ini lagi ya, sudah ya nanti kita ketemu di ini semester 3 ya. Enggak, Pak. Baru semester 1, Pak. Oh iya, maaf, semester 1 ya. Berarti kemarin saya ngajar di semester 3. Iya, semester 1 ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, Ibu Khadijah kalau mau bertanya, Ibu Luciana, Pak Agus, ya yang terlihat di monitor saya ini. Hanya 4 ini terlihat di monitor saya. Oke. Silakan kalau ada yang lain mau bertanya silakan sebelum kita... Oke, Pak, bertanya, Pak. Nggak ada pertanyaan ya? Ada Pak, satu Pak. Ya silakan. Siapa ini? Eko Pak, Eko. Eko ini bukan anaknya Pak Lukman ya, bukan? Iya Pak. Hah? Iya Pak. Oh gitu ya. Oh iya. Oke. Silakan Pak Eko. Dengan materi kita yang pelayanan publik tadi Pak, semestinya kan pemerintah banyak bekerja sama dengan swasta. Tapi pemerintah kita dengan swasta malah digulirkan gosip-gosip yang penjualan atau segala macam aset negara lah dari publik atau masyarakat. Terkadang pemerintah mengambil kebijakan agar bekerja sama dengan pihak swasta malah jadi berita yang kurang bagus di lingkungan masyarakat. Gimana itu, Pak? Iya. Jadi ya memang pihak swasta kita ini belum dewasa ya. Belum dewasa dalam manajemen ya. Belum dewasa dalam berpikir ya. Belum dewasa dalam tata kelola dan segala macam, sehingga tingkat kepercayaan pemerintah terhadap pihak swasta kita ini masih meragukan. Masih banyak hal-hal yang diragukan oleh pemerintah untuk menyerahkan sepenuhnya urusan pelayanan publik ini kepada pihak swasta. Ya. Nah, oleh karena itulah mengapa di negara kita ya konsep reinventing government itu belum sebaik di negara-negara yang maju seperti negara Amerika. Kalau negara Amerika itu ya pihak swastanya memang sudah profesional ya. Sudah profesional, manajemennya sudah baik dikelola sehingga pemerintah tidak ragu lagi untuk melepaskan ya urusan pelayanan publik ini kepada pihak swasta. Ya. Pihak swasta. Nah, itu. Seperti misal urusan pertambangan, minyak sekarang kita masih dikuasai sepenuhnya oleh Pertamina, ya. Tapi belum berani pemerintah itu memberikan hak kepada pihak swasta mengelola masalah minyak bumi ini kepada pihak swasta, ya. Kalaupun swasta itu bukan ada yang lain itu bukan punya swasta seperti Pertamina ya. Itu jadi kuncinya ya intinya bahwa pemerintah kita belum sepenuhnya bisa mempercayai pihak swasta kita di dalam membuat pelayanan publik ya, pelayanan publik. Tetapi ada urusan-urusan pemerintah yang memang sebagian sudah dipercaya. Misalnya urusan telekomunikasi. Ya. Pada tahun 70-an masih ingat nggak bahwa telekomunikasi kita hanya dimonopoli oleh Telkom pada waktu itu ya. BUMN ya. Nah, tapi sekarang urusan telekomunikasi, pelayanan publik telekomunikasi sudah diberikan partisipasi pada pihak swasta. Nah, disinilah bahwa pemerintah itu ya milik rakyat. Jadi bukan rakyat milik kekuasaan pemerintah. Jadi pelayanan publik itu bukan urusan pemerintah semuanya. Rakyat juga
diberikan kekuasaan, diberikan hak untuk mengurus urusan pelayanan publik. Oke, saya kira itu ya, Pak Eko ya. Ya Pak, siap. Oke ya, oke. Sudah siap semuanya, nggak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Bu Luciana? Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Semuanya kalau sudah cukup, mengingat waktu kita juga sudah cukup juga. Ya, saya akhiri perkuliahan terakhir kelas kita ini. Ya, selamat berjuang. Ya, selamat menderita karena proses belajar ini menderita ya, menderita. Semoga semuanya bisa selesai tepat pada waktunya ya. Oke, kita ketemu lagi di semester 3 nanti ya, dan bimbingan tesis, kemudian ujian tesis nanti, insya Allah kita akan ketemu ya. Semua mudah-mudahan semua diberi kesehatan ya. Amin. Amin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.